Wayne is dead. I am Azrael, Knight to the Order of Saint Dumas. The Order has lied. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Yan. Kali ini kita akan mengenal Batman paling sadis di DC Universe. Bruce Wayne alias Batman merupakan salah satu superhero DC yang memegang teguh prinsip no kill rule, di mana aturan ini membuatnya untuk selalu berhati-hati saat melawan musuhnya. Karena dia hanya harus melumpuhkan musuh-musuhnya, akan tetapi dia tidak mau membunuh musuhnya. Kalau hanya mematahkan tulang atau merobek kulit adalah rutinitasnya selama dia tidak membunuh musuhnya. Batman sudah menjalankan aturan tidak tertulis ini selama lebih dari 80 tahun, yang kemudian diajarkan juga kepada para Bat Family. Namun dari sekian banyak Bat Family, ada satu sosok yang akhirnya menjadi Batman kedua, tetapi tidak mematuhi aturan no kill rule ini. To you, stolen your free will. Liar! You stand in the way of true justice. We're on the same side, Michael. No. No! I know who I am. I know what I am doing. In that case, the choice is yours. Protector of Faith. Dia adalah Jean Paul alias Azrael yang melakukan perbuatan yang sadis untuk menggantikan Bruce di kisah Nightfall. Sosok Jean Paul atau yang biasa disebut dengan Azrael merupakan sosok yang pernah menggantikan posisi Bruce Wayne sebagai Batman ketika Batman yang asli menghilang dari kota Gotham. Penggemar menjulukannya sebagai Azbat. Seperti apa kisah dan kehebatan si Azbat ini? Langsung saja kita simak teman-teman. I am ready for another challenge. Terkenal sebagai Batman pembunuh, Jean Paul pertama kali muncul di komik Batman Sword of Azrael chapter pertama tahun 1992 sebagai Azrael. Jean Paul merupakan hasil eksperimen dari para ilmuwan jahat yang memasukkan DNA hewan saat dirinya masih bayi. Hal tersebut pada akhirnya membuat Paul tumbuh sebagai sosok yang kuat yang mampu mengimbangi kekuatan Bruce alias Batman. Hal tersebut terbukti ketika Paul pertama kali menjadi anti-hero di kota Gotham, di mana Paul sering sekali bentrok dengan Batman. Sampai pada akhirnya, Batman melihat potensinya dan kemudian merekrutnya sebagai bagian dari Bat Family di komik Batman chapter 488 tahun 1993. You have shown great skill. I'll return when you're ready for the next challenge. No matter how difficult the test, I will prevail. Another competent display, sir. He was clearly studying your techniques closely during his time in Arkham City. Azrael merupakan sosok pengganti Bruce Wayne sebagai Batman dalam Nightfall pada era tahun 90-an, di mana pada saat itu Bruce Wayne harus menghilang sementara karena saat bertarung dengan Ben berhasil mematahkan tulang punggung Batman. Pada titik inilah, Paul mendapatkan kesempatan untuk menjadi Batman kedua, agar Gotham tidak tahu keberadaan Bruce yang sedang terluka. Namun, setelah Paul beraksi sebagai Batman, dia malah membuat perbedaan yang sangat mencolok. Dari sinilah penggemar mulai menjulukinya Azbat, di mana Azrael seringkali menyiksa musuh-musuhnya, bahkan sampai membunuhnya. Dibandingkan dengan Bruce Wayne, Jean Paul merupakan Batman yang sangat brutal dan agresif. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa kemudian Bruce Wayne berusaha untuk mendapatkan titel Batman setelah dia kembali pulih. Korban pertama dari keganasan Azbat adalah seorang pembunuh berantai bernama Abatoir. Pembunuhan pertama yang dilakukan Azrael ini bahkan disaksikan langsung oleh Tim Drake, yang pada saat itu masih menjadi Robin. Sejak saat itu, Azbat makin terkenal sebagai Batman Who Kills, alias Batman pembunuh. Robin dan Nightwing yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik Batman, yang lantas mereka bertarung dengan Azbat di komik Batman Shadow of the Bat chapter 30 tahun 1994. Dalam prosesnya, Azbat berhasil mengalahkan Nightwing dan bahkan hampir membunuhnya. Konflik antara Bat Family tersebut pada akhirnya memicu Bruce yang sudah pulih untuk menggantikan Azbat sebagai Batman yang sebenarnya. Pertarungan mereka terbilang cukup unik karena Batman terus-menerus menghindari kekerasan sambil memaksa Paul membuka kostum dan topeng Azbatnya.
Pada titik inilah Paul mengakui kekalahannya dan melepas identitasnya sebagai Batman dan keluar dari Bat Family. Move it, Lane. Make the most of this victory. Setelah kekalahannya, Paul menjalani hidup sebagai gelandangan di kota Gotham, sebelum akhirnya kembali lagi menjadi Azrael, salah satu Batman terkuat di semesta utama. Dengan aksinya yang terbilang sadis, banyak penggemar yang menganggap Azrael sebagai versi Batman yang paling efektif. Karena hanya dengan begitu, jumlah para penjahat di kota Gotham terbukti menurun drastis. Tidak sedikit juga fans yang berspekulasi bahwa Azrael masih menjadi Batman sampai sekarang. Mungkin berkat Azrael kita tidak akan pernah melihat lagi para villain seperti Bane, Killer Croc, Scarecrow, Penguin, dan lain sebagainya. Terlepas dari aksinya yang dinilai lebih efektif, alasan lainnya mengapa dia terlihat kuat adalah karena kostumnya. Kostumnya terlihat sangat kuat dan menakutkan bagi musuh-musuhnya. Secara kemampuan bertarung dan menggunakan gadget, kemampuan Azrael setara dengan Batman. Perbedaan kekuatannya yang paling mencolok adalah terletak pada kostumnya, di mana Azrael mengganti sarung tangan Batman dengan cakar yang tajam dan topengnya dengan helm canggih yang dapat langsung terhubung dengan Bat komputer. Dia juga mengganti jubahnya sehingga terlihat lebih mirip seperti Azrael dengan warna khas Batman, yaitu biru dan hitam. Berbagai upgradean kostum ini membuat siapapun yang baru melihatnya sudah merasa ketakutan. Apalagi dia juga menambahkan lampu LED pada lambang Batman-nya, sehingga terlihat menakutkan. Menderita gangguan mental. Sayangnya, di balik semua kekuatan dan juga kecanggihan kostumnya, Azrael ternyata menderita gangguan mental. Sementara jati dirinya sebagai Jean Paul cenderung seperti orang normal dengan kepribadian yang pasif. Sedangkan sebagai Azrael justru membuatnya sering tiba-tiba menjadi sosok yang brutal. I trust you have not forgotten me, Batman. Azrael. Dark days are here, Batman. The prophecy has come true. From the ashes of Arkham City, the fires are raging, and Gotham is burning. What do you want? I can see that same fire in your eyes. Before this night is through, that fire will consume you. Gotham will need a new savior, a new guardian, a new Batman. I'm not finished just yet. You cannot carry this burden forever. I have studied you for a long time. You have a code. You will not kill. Then neither shall I. The Order has foreseen it. The time has come to pass the mantle to another warrior. To me. If you can prove your abilities, when the time is right, I'll consider it. But first, you must show you are worthy. As you wish. Hal inilah yang pada akhirnya membuat karakternya sering bertengkar dengan batinnya sendiri ketika menjadi Batman, di mana beberapa kali dia merasakan serangan panik dan juga sesak nafas. Gangguan mental ini secara tidak langsung telah menjadi kelemahannya sebagai Azrael. Selain terkenal sebagai Batman who kills, yang tidak memedulikan prinsip no kill rule, Azrael juga sering dianggap Batman yang paling sadis. Bisa kita bayangkan sendiri, Bruce yang sejak awal sudah terkenal cukup brutal, bisa kalah brutal dari si Azrael ini. Itu artinya Azrael bisa melakukan lebih banyak hal yang membuat moralnya dipertanyakan. Apakah dia ini hero atau anti-hero? Dan untuk Azrael, apakah dia itu hero atau anti-hero akan kita bahas dalam video selanjutnya. Akan tetapi sampai sekarang statusnya masih belum berubah, yaitu anti-hero sekuat Batman yang tidak akan ragu untuk membunuh lawannya. Itulah pembahasan mengenai sosok Azrael, Batman kedua yang terkenal sebagai pembunuh. Dukung saya teman-teman supaya channel saya bisa berkembang seperti channel yang menjadi inspirasi saya, yaitu Kramax Channel dan Jagoan Kancil Channel. Terima kasih sudah menonton. Visualizing now. Azrael, protector of faith, defender of purity. The Order of San Dumas has safeguarded Gotham for over 500 years. And it is your sworn duty to continue our legacy. You have studied the Dark Knight for years, learning his every strategy, analyzing his every tactic, perfecting his every move. Now,
it is time to complete your mission. Seek out the bat.